Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Terima kasih sudah masuk ke Meet lagi dengan tertib, dengan disiplin. Nah, izinkan Bapak share screen untuk pembelajaran hari ini ya. Ya. Sudah kelihatan kah? Kita lihat. Sudah kelihatan. Oke. Selamat pagi anak-anak kelas 5 SDN Duta Pakuan Kota Bogor. Nah, apakah sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Siap. Sudah. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Ya, sehat semuanya ya. Sehat-sehat semuanya. Siap. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, bagaimana mempersiapkan yang pertama Alat tulis. alat tulis, kemudian tematiknya, selanjutnya LKPD yang Bapak bagikan kemarin. Apakah sudah disiapkan? Sudah. LKPD semua sudah disiapkan. Nah, untuk tematik sudah. Sudah, Pak. Sudah. Oke. Terima kasih sudah dipersiapkan semuanya. Kemudian Bapak akan mengabsen kalian semuanya. Apakah semua hari ini hadir? Hadir. Siap absen ya? Siap. Oke. Yang pertama, Siap, Pak. Adli. Hadir. Yang kedua, Arkan. Hadir, Pak. Caca. Hadir, Pak. Gali. Hadir, Pak. Ledisa. Hadir, Pak. Meka. Hadir, Pak. Ziva. Hadir, Pak. Kemudian Avila. Hadir, Pak. Robi. Hadir, Pak. Mantap. Kemudian Fadli. Hadir, Pak. Siap. Berarti semuanya sudah hadir ya. Ya. Kemudian sebelum kita mulai lagi, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Siapa memimpin doa? Saya, Pak. Ayo, Caca, silakan memimpin doa. Siap baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Caca. Bapak. Ya. Nah, karena kalian semua sudah masuk ke Meet dengan disiplin dan seperti biasanya sebelum mulai pembelajaran, marilah kita tepuk PPK terlebih dahulu ya. Siapa mau memimpin tepuk PPK? Siapa? Caca, Pak. Caca. Oke. Caca. Ya, langsung ya, PPK ya. Salam PPK.
Sudah sekarang karakter menyenangkan. menyenangkan, luar biasa, hebat. Nah, terima kasih Tanda. Nah, buku PPK ini untuk selalu agar kita selalu bersemangat, kita ikuti dari tepuk-tepuknya tadi, integritas, tanggung jawab, menyenangkan, religius. Ya, mic-nya boleh di-mute, anak-anak boleh di-mute, nanti yang dibuka yang bicara saja. Nah, selanjutnya mari kita menyanyikan lagu wajib terlebih dahulu agar menciptakan rasa nasionalis terhadap bangsa Indonesia. Ya. Siapa mau memimpin lagu Kita Gentar? saya Pak. Oke, Ledisa. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu wajib nasional Maju Tak Gentar bersama-sama. 1, 2, 3. Semangat ya. Tetap badan kita. Kita menang. Terima kasih. Nah, bagian dari ini merupakan lagu yang mengajak kita untuk selalu semangat, ya, selalu semangat supaya kita jadi manusia-manusia, jadi orang-orang yang selalu semangat setiap hari, cinta terhadap tanah air Indonesia. Nah, kemudian ada yang masih ingat dengan materi hari kemarin? Tentang apa? Dari pantun dan musyawarah. Tentang Sistem pengadaan daerah. ciri-ciri pantun dan Musyawarah. musyawarah. Nah, hari kemarin kita sudah mempelajari tentang ciri-ciri pantun dan juga musyawarah. Ya. Nah, sebelum saya mulai, saya mau tanya dulu. Apakah kalian sudah sarapan hari ini? Sudah Pak. Gali, sarapan pakai apa Mas Gali hari ini? Pakai roti. Roti. Caca? Makan nasi goreng. Weh, enak tuh. Din, Afila makan pakai apa? Sarapannya? Afila. Sama goreng telur. Goreng telur. Apakah ada yang sarapan menggunakan gorengan? Ayo, ada tidak? Nih, Bapak punya. Nama kelihatan nggak ini? Ini apa ini? Hah? Goreng Gorengan. Enak nggak? enak. Enak nggak? Enak ya. Apalagi kalau dimakan menggunakan beras, sambal, ya sambal kacang, ya kan? Bapak dulu setiap pagi ketika mau berangkat sekolah pasti mampir dulu ke warung beli gorengan sama beli buah sama sambelnya untuk sarapan. Nah, selalu sering hampir setiap pagi. Lama kelamaan Bapak ngerasa nggak enak badan, ya kan?
Dari situ kemudian Bapak ke dokter, periksa kira-kira kenapa ini sakitnya, kan gitu. Setelah dicek darah, ternyata Bapak kena penyakit kolesterol. Nah, gara-gara dari mana? Ya tadi dari gorengan tadi. Gorengan memang enak, tetapi anak-anak harus tahu bahwa gorengan itu bisa menyebabkan penyakit kolesterol dari minyaknya. Nah, karena mengandung lemak, jadi kolesterol atau lemak tadi bisa menyumbat peredaran darah. Begitu ya. Boleh makan gorengan, tetapi alangkah baiknya tidak terlalu banyak, terlalu sering itu juga tidak bagus. Bisa nanti menyebabkan kolesterol. Nah, misalkan orang tua kamu yang suka makan gorengan juga dikasih tahu jangan terlalu sering, kan gitu, ya kan? Nah, apa yang Bapak ceritakan tadi ini berhubungan dengan materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang gangguan peredaran darah manusia. Kita akan bahas tentang gangguan pada organ peredaran darah manusia. Siap ya anak-anak? Siap, Pak. Siap. Nah, supaya kita lebih semangat lagi, biar Robi tidak ngantuk, ya kan? Mari kita gerakkan badan dulu. Kita berolahraga supaya peredaran darah kita menjadi lancar. Oke. Ya. Nah, sebelum olahraga dimulai, ya kan? Harapan Bapak atau harapan ini setelah mempelajari materi ini, kalian semua dan diharapkan bisa menentukan berbagai macam gangguan pada peredaran darah manusia. Yang kedua, dapat menganalisis penyebab berbagai macam gangguan pada peredaran darah manusia. Yang ketiga, dapat mempresentasikan berbagai gangguan pada organ peredaran darah manusia. Yang keempat, menemukan amanat pantun. Yang kelima, menyajikan amanat pantun. Nah, setelah belajar hari ini, nanti anak-anak semuanya diharapkan dapat ada 5 tujuannya kan. Kamu bisa menyebutkan berbagai macam gangguan pada peredaran darah, penyebabnya apa, kemudian kamu dapat mempresentasikan atau membacakan, kemudian kamu juga bisa menemukan amanat pantun yang berhubungan dengan peredaran darah manusia. Ya, dan juga menyajikan kepada teman-teman dan juga kepada Bapak. Nah, nanti ketika kamu menyajikan amanat pantun, kemudian kamu mempresentasikan berbagai macam gangguan peredaran darah, nanti akan Bapak nilai dari penilaiannya, kemudian dari cara berbicaranya, seperti itu akan Bapak nilai. Ya, berbicaranya jelas atau tidak, berbicaranya nanti atau tidak. Jelas ya? Jelas ya? Paham? Jelas, Pak. Nah, lanjut. Nah, marilah kita berolahraga untuk memperlancar sistem peredaran darah. Siap ya? Siap. Boleh berdiri. Satu, dua, tiga. Mana?
Ayo kita olahraga. 5, 4, 3, Ya, cukup ya. Ya, cukup ya. Nah, sudah cukup untuk menggerakkan badan supaya peredaran darah tetap selalu lancar. Lancar. Nah, makanya kita harus setiap pagi itu berolahraga supaya peredaran darah kita menjadi lancar. Kita tidak dapat gampang sakit. Selanjutnya, ya, perhatikan gambar berikut anak-anak ya. Gambar apa itu? Gambar kaki. Kaki ya. Kaki. Kamu perhatikan di kaki sebelah kiri ada jalan. Ya kan? Kelihatan nggak? Kelihatan. Di sini yang seperti ini namanya varises. Ya kan? Varises. Berikutnya ada gambar apa itu? Kakek-kakek. Kakek. Nah, lihat ya. Kakek pakai tongkat, kakinya suka ada tangannya suka di atas. Namanya penyakit stroke. Karena penyumbatan pembuluh darah. Berikutnya gambar apa itu? Jantung. Nah, orang yang memegang dada sebelah kiri, jantungnya karena jantungnya sakit, kan? Namanya jantung koroner. Berikutnya gambar apa itu? Ada tangan yang keluar darah, ya kan? Ada tangan yang keluar darah. Misalkan Caca lagi ibu masak terkena pisau, darahnya, tapi darahnya kok susah berhentinya, susah membekunya. Itu namanya penyakitnya hemofilia. Ya, ini kurang NF. Nah, dari empat gambar ini adalah contoh dari gangguan pada peredaran darah manusia. Ya, ada varises, ada stroke, ada jantung koroner, ada hemofilia. Ya, nah ini akan kita bahas hari ini. Paham ya? Paham anak-anak ya? Pada? Paham. Ya. Apakah ada yang melihat atau dari salah satu keluarga kalian mengalami 4 penyakit ini? Ada tidak? Mudah-mudahan tidak ada ya. Tidak ada, Pak. Ya, mudah-mudahan semuanya sehat. Nah, berikutnya ya. Carilah informasi tentang gangguan pada organ peredaran darah manusia. Nah,
Bapak mengajak kalian semuanya untuk membuka internet atau googling, searching tentang informasi gangguan pada peredaran darah manusia. Kamu boleh cari, ya, nanti di situ kamu bisa cari segala macam gangguan pada peredaran darah manusia. Nah, berikut linknya. Ya, silakan dibuka. Kalau sudah dibuka, kemudian dibaca. Ya. Bapak kasih waktu 5 menit. Dimulai dari sekarang. Silakan cari, dibaca. 5 menit dari sekarang. Silakan dibaca di situ. Seperti ini tampilannya. Ya. Yang sudah ketemu, silakan dibaca. Terima kasih waktu 5 menit. Sudah dibaca? Sudah menemukan ya? Sudah, Pak. Sudah dibaca? Sudah. Bacanya? Sudah selesai bacanya? Sudah. Oke. Sudah, Pak. Kalau sudah, Bapak langsung lagi. Ya, dari bacaan tadi yang kamu baca melalui internet, judul artikelnya apa? Penyebab gangguan pada organ peredaran darah manusia. Penyebab pada organ peredaran darah manusia. Ada lagi? Apa, Robi? Contoh gangguan pada sistem peredaran darah dan penyebabnya. Nah, cakep. 100 Robi. Judul artikelnya adalah contoh gangguan pada sistem peredaran darah dan penyebabnya. 100 Robi. Saya tambahkan nilainya. Kemudian yang kedua, pertanyaan saya. Apa penyebab gangguan pada organ peredaran darah manusia? Yang bisa jawab dari artikel yang membaca tadi. Penyumbatan pembuluh darah dalam jantung. Cakep. Yang kedua, Penyempitan pembuluh darah. Bagus. Bisa. Robi. Yang ketiga. Pembentukan darah di bagian pembuluh nadi. Yang keempat. Kekurangan zat besi dan hemoglobin. Yang kelima. Kelainan kromosom paparan polusi obesitas. Apa itu obesitas? Ayo, ada yang tahu nggak obesitas itu apa? Berat badannya. Kelebihan berat badan. Apa? Ayo. Kelebihan berat badan. Kelebihan berat badan. Ya, betul, Mbak Disa. Mantap. Kita tambahkan lagi nilainya 100. Caca 100. Nah, yang ke-6. Kelainan genetik pada darah kromosom. Kelainan genetik pada darah dan kelainan kromosom. Yang ke-7. Faktor usia Pengobatan tertentu.
Ya. 8. Pola terlalu banyak makanan garam atau Nah, seperti yang Bapak cerita tadi. Ya kan? Tinggi kolesterol dan juga makan yang tidak baik, tidak sehat, yang suka merokok itu rawan terkena gangguan pada organ peredaran darah. Ya kan? Pertanyaan berikutnya. Siap. Yang bisa menjawab, Bapak kasih tambahan nilai. Konsentrasi. Ingat dari artikel yang dibaca kalian. Ada berapa macam gangguan pada organ peredaran darah? Siapa bisa angkat tangan? Siva berapa Siva? 9. 9. Ya 9. Dalam artikel tadi ada 9. Ya. Kemudian 100 buat Siva. Mantap. Pertanyaan keempat. Konsentrasi lagi. Konsentrasi. Sebutkan macam-macam gangguan pada organ peredaran darah yang ada pada artikel tadi. jantung corona. Hipertensi. Yang kedua apa? Hipotensi. Hipertensi. Anemia. Terus leukemia. Sklerosis. Terus ada lagi Jantung koroner. Saya tambahkan nilai semuanya. Tepuk tangan buat kita semuanya. Terima kasih. Selanjutnya informasi yang kamu dapatkan tadi melalui artikel yang kamu baca, silahkan kamu masukkan ke dalam LKPD. Silakan kamu masukkan dalam LKPD, ya, LKPD yang sudah Bapak share kemarin. Ini ya. Kelihatan, Pak. Nah, di sini juga ada. Silakan kamu tuangkan informasi tentang nama gangguan dan juga penyebabnya ke dalam LKPD. Paham ya? Paham. Nah, silakan. Dan ada di gangguan, kemudian kamu tuliskan penyebabnya. Bapak kasih waktu 10 menit. Siap? Mulai. Ya, 9 gangguan dan juga penyebabnya. Silakan kamu tuliskan informasi yang kalian dapatkan dalam LKPD. Boleh di-mute. Jangan lupa mic-nya di-mute. Fadli, Caca, Robi, Siva, di-mute ya. Ya. Sambil mengisi, Afila tolong di-mute. Sudah. Gampang ya? Semua sudah ada. Tinggal menuliskan. Sudah, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Sudah. Caca sudah, sudah, jadi Lisa sudah, Afila sudah. Sudah semuanya? Sudah, Pak. Bagus. Nah, sekarang
tolong dibacakan informasi yang kamu dapatkan dan yang sudah kamu tuliskan dalam LKPD. Siapa mau baca? Siapa mau baca hasil pengamatannya tadi? Ada yang mau baca, silakan. Gali. Mana ada nggak Gali? Ya, silakan dibaca. Robi, boleh Robi angkat tangan. Robi, hilang jaringannya. Gali, silakan dibaca Gali. Pak, hipotensi penyebabnya adalah disebabkan oleh terjadinya penurunan tekanan darah. Hipertensi disebabkan oleh naiknya tekanan darah akibat pembuluh darah menyempit. Boleh. Yang ketiga? Anemia disebabkan oleh faktor non-keturunan. Ya. Atau kadar hemoglobin yang terlalu rendah. Lanjut. Gali. Leukemia, tubuh terlalu banyak memproduksi sel darah putih abnormal. Boleh. Selanjutnya. Sklerosis disebabkan oleh terbentuknya kerak keras di bagian dalam dinding pembuluh nadi. Ya. Lanjut. Varises disebabkan oleh terlalu lama berdiri atau beraktivitas banyak menggunakan kaki. Iya, contohnya bermain sepak bola. Lanjut. Jantung koroner disebabkan oleh penumpukan lemak darah atau kolesterol pada pembuluh darah jantung. Ya. Kayak tadi saya bilang, ketika terlalu banyak makan gorengan, salah satunya itu bisa menyebabkan penyakit kolesterol yang menimbulkan lemak jenuh yang bisa menyumbat pembuluh darah yang menyebabkan penyakit jantung koroner. Lanjut. Thalassemia disebabkan oleh faktor keturunan. Ya. Kalau bentuk sel darah yang tidak beraturan. Lanjut. Hemofilia disebabkan oleh faktor keturunan. Ya, faktor keturunan. Hemofilia ini atau bisa dikatakan penyebabnya adalah darah sulit membeku. Ya kan? Ketika terluka darahnya tidak langsung membeku. Nah, 100 buat Mas Gali. Ya. Ada yang mau menambahkan dari apa yang disampaikan Mas Gali kan tadi? Atau ada yang kurang? Tidak, Pak. Sama semuanya? Sama. Jadi gangguan pada organ darah manusia yang pertama ada apa, Caca? Yang pertama ada hipotensi. Yang kedua, Meka. Hipertensi. Yang ketiga, Ziva. Anemia. Bapak Tedisa. Leukemia. Yang kelima, Afila. Sklerosis. Yang keenam, Robi. Varises. Yang ketujuh, Adli. Apa Adli? Sklerosis. Sudah belum tadi sebutkan? Sudah ya? Koroner. Jantung koroner. Fadli. Thalassemia. Bukan talas Bogor.
Tidak enak. Lanjut. Yang belum siapa ya? Arkan. Apa Arkan? Hemofilia. Hemofilia. Nah, itu adalah contoh nama gangguan pada organ peredaran darah. Lanjut. Setelah kamu baca artikel tadi, dan kemudian menuangkan ke dalam LKPD kamu semuanya. Nah, maka sekarang meminta kamu semuanya untuk membuka buku tematik. Buku tematik akan dibuka halaman 81. Ya, silakan dibuka halaman 81. Sudah dibuka? Judulnya apa? Judulnya apa di situ? 4 faktor yang mempengaruhi kesehatan. Bapak kasih waktu 5 menit. Silakan kamu baca, kemudian kamu cari kesimpulannya. Kesimpulan dari bacaan tersebut. 5 menit. Jangan lupa dari bacaan tersebut kamu cari kesimpulannya. Boleh di-mute. Ketika tidak berbicara boleh di-mute. Sudah? Sudah menemukan kesimpulannya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ada berapa kesimpulannya? Kesimpulan dari 4. Siapa yang membacakan kesimpulannya? Saya, Pak. Ya, Fila. Faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan manusia yaitu faktor perilaku, faktor lingkungan, faktor keturunan, dan faktor pelayanan kesehatan. Ya, kesimpulannya ada 4. Ya, dari bacaan tadi ada faktor perilaku, ada faktor lingkungan, faktor keturunan, dan juga ada faktor pelayanan kesehatan. Nah, dari kesimpulan bacaan tadi, silakan anak-anak semuanya menuliskan kesimpulannya dalam LKPD. LKPD kalian silakan ditulis kesimpulan mengenai teks bacaan tersebut. Bapak kasih waktu 2 menit. 2 menit untuk menuliskan kesimpulan. Atau ada yang kesimpulan lain? Tidak ada? Mungkin ada bisa ditambahkan. 2 menit saja. Boleh di-mute ketika tidak berbicara. Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. terima kasih. Kalian semua sudah menuliskan dalam LKPD tentang gangguan pada organ peredaran darah dan juga penyebabnya. Kemudian kamu juga sudah menuliskan kesimpulan
tentang 4 faktor yang mempengaruhi kesehatan. Nah, sampai sini apakah mau yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak, Tidak ada. Oke. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, apakah kalian pernah menemukan orang-orang yang mengalami gangguan pada peredaran darah manusia? Ada tidak yang pernah melihat? Enggak, Pak. Ada yang pernah melihat? Siapa? Mega pernah melihat Mega? Pernah, Pak. Apa Mega? Darah saya pusing setelah jongkok. Oh, setelah jongkok, berdiri, pusing. Nah, kira-kira itu kenapa itu ya? Ada yang bisa jawab? Apa? Kira-kira kenapa? Setelah jongkok, berdiri, kira-kira kenapa itu? Ada yang bisa jawab? Dari apa yang disampaikan Mega tadi? Ya, Pak. Gali apa Mas Gali? Karena tekanan darah rendah atau nama lainnya hipotensi. Oh, iya. Bagus. Jadi itu nama penyakitnya atau gangguannya adalah peredaran darah rendah, ya kan? Seperti itu. Kemudian yang ada lagi? Yang pernah melihat? Fadli. Apa Fadli? Melihat teman yang terluka tapi darahnya susah membeku. Nah, Fadli pernah melihat temannya terluka, darahnya susah membeku. Itu kira-kira gangguan apa? Ada yang bisa menjawab? Hemofilia. 100 buat Robi. Mantap. Ada lagi yang mau bercerita? Oh, Caca pernah melihat seseorang pada bagian kakinya terdapat gumpalan otot. Otot. Gumpalan otot seperti itu ya? Kalau misalkan itu kelihatannya cacing. Jangan Cak. Serem ya. Nah, itu namanya apa? Siapa yang bisa jawab? Apa sih, Pak? Pak? Varises. Bagus. Nah, berarti kalian sudah mulai memahami tentang gangguan pada organ peredaran darah manusia. Nah, berikutnya, Bapak punya video. Ya, silakan kamu perhatikan video ini. Apakah sama penjelasan dalam video dengan materi yang kamu pelajari ini, sehingga kamu bisa menyamakan materi atau menarik kesimpulan. Silakan diperhatikan. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ya, diperhatikan. Hipertensi. Ya. Apakah sama artikel yang mau baca tadi? Sama ya? Sama. Berikutnya ini ada leukemia. Nah, siapa yang masih ingat? Leukemia ini apa sih nama lainnya?
Ayo. Apa tadi? Yang bisa saya tambah nilai. Afila. Kanker darah. Kanker darah. 100 buat Afila. Ya, leukemia nama lainnya adalah kanker darah. Lanjut. Jantung koroner. Ayo. Yang bisa Bapak tambah nilai lagi. Cepetan ya. Yang bisa angkat tangan. Jantung koroner. Siap? Siapa? Kan pertanyaannya belum. Udah angkat tangan. Penyebab jantung koroner adalah? Ayo. Penumpukan lemak darah atau kolesterol. Pembuluh darah jantung. Penyumbatan pembuluh darah akibat kolesterol. Apa tadi? Benar nggak? Penumpukan lemak darah atau kolesterol. Penumpukan lemak Darah. akibat kolesterol. Ya. Bagus. 100 buat Caca. Lagi, siap lagi. Kita cek ya. Benar nggak? Ya. Kita cek. Selanjutnya. Siap lagi. Apa penyakitnya? Hilang. Nah, apa ini? Stroke. Pertanyaan berikutnya. Stroke. Yang bisa jawab apakah kasih tambahan nilai 100. 500 buat beli gorengan nggak cukup. Penyebab penyakit stroke adalah yang bisa katakan. Darah tinggi. Apa Vila? Darah tinggi. Apakah ada yang lain? Faktor keturunan. Keturunan? Penyumbatan darah di otak. Penyumbatan darah di otak. Nah, kita cek jawabannya. Ada 3 jawaban. Darah tinggi. Ada penyumbatan darah di otak. Satu lagi tadi apa ya? Faktor keturunan Faktor keturunan. Benar, kita cek ya. Nah, stroke adalah penyakit yang diakibat pecahnya pembuluh darah di otak. Nah, jadi yang benar sebenarnya 2. Ada Afila dan Ledisa. Stroke itu bukan keturunan. Ya. Afila dan Ledisa, Bapak kasih tambah nilai 100. Mantap. Lagi. Siap lagi ya. Ayo. Varises. Pertanyaan berikutnya. Penyebab dari varises adalah Terlalu lama berdiri atau menggunakan kaki. terlalu lama berdiri dan Melakukan aktivitas menggunakan kaki. Semuanya menjawab sama seperti itu. Boleh. Atau akibat pelebaran pembuluh balik di kaki karena terlalu banyak beraktivitas menggunakan kaki. Contohnya misalkan seperti ini. Bukan berarti setiap orang yang bergerak itu bisa varises. Contohnya seperti ini. Ketika kamu berolahraga,
Kita bermain bola. Setelah bermain bola kamu istirahat, langsung duduk atau jongkok. Nah, itu kalau terlalu sering bisa menyebabkan varises. Makanya kamu ketika selesai bermain bola atau selesai berolahraga, kalian semua tidak dianjurkan untuk jongkok. Nah, alangkah baiknya kamu duduk sambil kakinya diselonjorkan, diluruskan seperti itu. Gitu. Paham ya? Selanjutnya, ya. Nah, kalau yang tidak di mute ya, di mute. Afila tolong di mute. Sudah? Nah, berikutnya, tubuh manusia memang banyak bergerak. Dengan bergerak, seperti berolahraga, menari, denyut jantung akan meningkat sehingga darah beserta oksigen dan nutrisi bisa disalurkan dengan baik ke seluruh tubuh. Jarang berolahraga membuat peredaran darah di seluruh tubuh terganggu. Dampaknya, peredaran darah terganggu dan akan timbul banyak penyakit. Atau misalkan, di sini saya ambil tokohnya Edo. Edo tidak mau bersakit-sakitan. Oleh karena itu, Edo ingin banyak melakukan banyak gerak. Seperti setiap sore, Edo mengajak temannya Udin bermain sepatu roda. Mereka beradu cepat. Jarak garis start dibuat di rumah Udin. Sementara garis finish ada di depan Toko Jaya. Nah, Toko Jaya itu sebelah sekolah. Nah, ini si Edo. Ini si Udin. Lalu bermain setiap sore, bermain sepatu roda. Ya. Setiap kali mereka bermain sepatu roda, mereka selalu beradu pantun. Ya kan? Contohnya, pantun yang dibacakan Edo. Jalan-jalan ke kota hujan. Naik turun melewati bukit. Jangan lupa gerakan badan supaya kita tidak pernah sakit. Nah, itu pantun yang diucapkan oleh si Edo. Kemudian Udin menjawab. Nah, siapa yang mau membacakan pantun yang diucapkan Udin? Saya, Pak. Gali, silakan. Hitam legam burung gagak terbang bebas di langit tinggi. Oke lah kawan, ayo bergerak bersepatu roda sesuka hati. Iya, bagus. Ada yang mau coba baca pantunnya Edo dan Udin lagi? Saya, Pak. Robi, coba. Robi bacakan pantun yang diucapkan Edo. Jalan-jalan ke kota hujan, naik turun melewati bukit. Jangan lupa gerakan badan supaya kita tak pernah sakit. Cakep, bagus. Kemudian yang mau membacakan pantun yang diucapkan Udin. Ayo, siapa? Saya, Pak. Afila, Afila. Hitam legam burung gagak terbang bebas di langit tinggi. Oke lah kawan, ayo bergerak sepatu roda sesuka hati. Iya. Ada dua pantun yang diucapkan oleh dua anak ini. Kira-kira pesan atau amanat dari pantun yang diucapkan oleh Edo ini apa ya? Jangan lupa gerakan badan agar kita tak pernah sakit. Ya. Amanatnya adalah supaya kita selalu menggerakkan badan supaya tidak pernah sakit. Ya. Kemudian amanat pesan-pesan yang diucapkan oleh Udin. Siapa? Ya, siapa? Mega. Ayo kawan bergerak dengan cara bersepatu roda. Ya, boleh. Ayo kita banyak bergerak. Salah satu contohnya dengan bersepatu roda. Apakah hanya bersepatu roda saja? Tidak. Ya.
Ya, ada banyak kegiatan, Yang penting kita banyak bergerak, supaya peredaran darah kita menjadi lancar. Nah, berikutnya, anak-anak silakan mengamati. Bapak punya video lagi, yang pernah kita lihat kemarin ya. Iya. Sekali gerakan tangan dan kaki, otot kuat, jantung pun sehat. Jaki, aduh, coba dengar nih pantunku. Angin berhembus sangatlah kuat, hingga lampu obor pun berkedip. Sungguh senangnya jantungku sehat, peredaran darah jadi lancar. Nah, sama pantun yang berhubungan dengan peredaran darah. Ya. Berikutnya. Beku berbaris dengan Contoh pantun. Nah, Bapak punya pantun. Siapa mau baca? Siapa mau baca? Saya, Pak. Oh, Adli. Baca Adli. Jalan-jalan ke kota hujan, naik turun melewati bukit. Jangan lupa gerakan badan agar kita tak pernah sakit. Ya. Jalan-jalan ke kota, naik turun melewati bukit. Jangan lupa gerakan badan supaya kita tidak pernah sakit. Adli. Bapak mau tanya Adli. Amanat pantunnya apa, Adli? Jangan lupa Dari gerakan pantun. agar kita tak pernah sakit. Nah, jangan lupa gerakan badan supaya kita tidak pernah sakit. Lanjut, pantun yang kedua. Kamu baca? Saya, Pak. Baca. Oke. Burung gagak terbang bebas di langit tinggi. Okelah kawan, ayo bergerak bersepatu roda sesuka hati. Iya. Amanatnya apa? Tadi. Ayo kawan bergerak dengan cara bersepatu roda. Supaya tujuannya peredaran darah menjadi lancar. Bagus. Nah, tadi sudah kita jawab. Isi dan amanat pantun yang kita bacakan tadi. Nah, saya punya pantun lagi. Siapa mau bacakan pantun? Saya, Pak. Siapa lagi? Robi lagi. Boleh, Robi. Ayo, Robi silakan. Jalan-jalan bersama Dayat, menengok kerbau, membajak sawah. Jantung kita akan selalu Sehat. buah. Nah, jalan-jalan bersama Dayat, menengok kerbau, membajak sawah. Jantung kita akan selalu sehat jika rutin makan sayur dan buah. Saya punya. Ini apa ini? Ini apa ini? Ya, tahu buah. Kelihatan nggak? Apa ini? Mangga. Siapa yang suka makan mangga? Siapa yang suka mangga? Dari siapa? Bagus. Nah, seperti yang dikatakan Novi tadi, kalau kita makan buah, jantung kita akan selalu sehat. Nah, pantun yang dibacakan oleh Robi tadi, pesannya apa, Bi? Robi, pesan dari pantun yang dibacakan tadi, Bi? Yang bawa apa? Ya. Jawab, Bi. Amanatnya apa, Bi? Atau ada yang menjawab? Apa Mas sekali? Jantung kita akan selalu sehat jika rutin makan sayur dan buah. Ya, jantung kita akan selalu sehat jika kita rajin atau rutin makan sayur dan buah. Pantun yang kedua. Siapa mau baca? Saya, Pak. Arkan, silakan. Elok langit dipandang mata, indahnya cahaya yang terpancar. Sebaiknya lakukanlah olahraga agar peredaran darah menjadi lancar.
Bagus. Amanatnya apa akan? Sebaiknya lakukanlah olahraga agar pelajaran daerah menjadi lancar. Nah, sebaiknya kita rajin berolahraga supaya darah kita menjadi lancar. Kita 100 buat Gali tadi yang sudah menjawab amanat pantun. Selanjutnya sudah. Bagaimana cara menelaah isi dan amanat pantun? Bagaimana cara menelaah isi dan amanat pantun? Bagaimana cara kita menemukan amanat pantunnya? Siapa yang bisa jawab? Dengan membacanya, Pak. Dengan membacanya, Pak. Dengan membaca. Ada yang lain? Dengan cara mengamati pantunnya. Oh, Meika, dengan cara mengamati pantunnya. Boleh. Ada lagi? Dengan cara memahami Dengan cara memahami pantunnya. Boleh. Ada lagi? Dengan cara menelaah pantunnya, Pak. Menelaah pantunnya. Ada lagi? Anda bisa menemukan amanat. Ya, bagus. Rata-rata dari yang kalian tadi, benar. Nah, untuk membuktikan, salah satu cara untuk menemukan amanat pantun adalah dengan menelaah isinya, kemudian memaknai kata-katanya. Baru kita akan menemukan apa pesan dari pantun tersebut. Ya. Silakan anak-anak mengamati lagi. Nah, silakan di mute mic-nya. Mau yang ayeuna. Silakan di mute. Hai, apa kabar kelas 5? Pada video ini saya akan membahas isi dan amanat pantun. Saya pernah membahas tentang isi dan amanat pantun pada video sebelumnya. Nah, pada video ini kita akan membahas lebih spesifik atau hanya beberapa saja. Yang pertama yang akan kita bahas adalah menentukan makna dan amanat pantun berdasarkan usia. Tentunya kamu masih ingat, pantun berdasarkan usia akan menjadi 3. Ada pantun anak-anak, Dengeran, Pak. Dengeran, Pak. Oke. Di sini yang akan kita bahas adalah pantun anak-anak dan pantun anak muda. Nah, kalau pantun anak-anak masih ingat ya, isinya adalah tentang sesuatu yang berhubungan dengan anak-anak, yang riang, yang ringan. Kemudian kalau pantun anak muda biasanya dia berhubungan dengan perasaan anak muda, kemudian berhubungan dengan hal-hal yang biasanya terjadi pada anak muda. Nah, mari coba kita lihat langsung saja pada contohnya. Yang pertama ada contoh pantun anak-anak. Pergi ke warung membeli koran, sekalian membeli benang. Ayo bermain kejar-kejaran, badan sehat, hati senang. Nah, di sini ada 4 baris. 2 baris pertama atau 2 baris 1 dan 2 itu disebut sampiran. Dan ingat, jika kita diminta untuk mencari isi dan amanat, kalian fokus pada baris ketiga dan keempat. Ayo bermain kejar-kejaran, badan sehat, hati senang. Nah, mari coba kita lihat, jadi apa isinya? Isi atau makna pantun tersebut yaitu bermain kejar-kejaran membuat badan sehat dan hati senang. Ya, tadi ada kata kejar-kejaran. Ya. Begitu ya. Untuk menemukan isi dan amanat pantun. Berikutnya. Ya. Silakan buka LKPD lagi. Silakan anak buka LKPD lagi. Bentar, Pak. Ya. Setelah melihat tadi, silakan kamu membuat contoh pantun. Kamu tuliskan di LKPD-nya. Ya. Bapak kasih waktu 5 menit. 5 menit ya. Bisa ya?
buat pantun yang berhubungan dengan peredaran darah. Sudah? Silakan. Buat pantun yang berhubungan dengan peredaran darah. Sudah selesai? Sudah, Bapak. Afila sudah. Meka sudah, Ledisa sudah, Caca sudah, Fadli sudah, Adli sudah, Galih sudah, semuanya. Nah, sekarang, yuk silakan baca satu-satu. Nanti yang baca yang bagus, intonasinya bagus, kemudian sajak AB, akan berikan 100 nilai. Ya. Yang pertama, Arkan, silakan baca Arkan. Kamu Arkan. Arkan. Main bola sebentar rehat. Anak kecil main jungkat-jungkit. Jika jantung kita sehat, darah lancar, bebas penyakit. Iya, bagus. 100 buat Arkan. Yang kedua, bacakan pantunnya. Yang kedua, bacakan pantunnya. Pak. Yo, silakan Gali. Ikan mati, kurangilah garam dan gula agar terhindar dari hipertensi. Iya. Kapal karam, ikan bahagia. Laut tercemar, kurangilah garam dan gula agar terhindar dari hipertensi atau darah tinggi. Seperti itu. Lanjut. Yang ketiga, jangan pantun ya. Oh, Adli, silakan Adli dulu. Terbangun dari tidur nyenyak, langit pagi tampak cerah. Jangan makan banyak lemak, bisa menghambat peredaran darah. Cakep. 100 buat Adli. Berikutnya. Fadli. Minum teh sebagai hangat sambil goreng juga. Akulah selalu ingat, kesehatan sangatlah berharga. Oke. Minum teh hangat sambil ngemil, boleh juga. Hendaklah kita selalu ingat, kesehatan sangatlah berharga. Bagus, 103. Bagus, 100. Siapa lagi yang baca? Afila. Jagonya pantun nih. Caca, Pak. Afila dulu. Afila. Pada hari ayam berkokok memulai hari dengan kerja giat. Hindari benda yang namanya rokok, badanmu bugar, jantungmu sehat. Mantap. Jadi rokok, jantungnya sehat. Lanjut. Baca. Pandai bertutur, silat lidah. Bukanlah olahraga teratur agar sehat peredaran darah. Bagus. 100 baca. Lagi yang belum bacakan? Jiva belum? Belum, Pak. Jiva. Ya, nanti ada Jiva. Yuk. Main petak umpet, bagian dada, teman sembunyi berpencar. Pembuluh darah harus dijaga agar darah mengalir lancar. Ya. Good, 100 buat Jiva. Meka. Sinar matahari cerah memancar, berpencar ke arah bagian gunung. Jika sirkulasi darah lancar, terhindar dari gangguan jantung. Ya, bagus. Masih bersajak AB juga. Bisa, Pak. Ledisa. Silakan Ledisa. Batman punya sahabat Robin. Berdua pergi ke negara Armenia. Bertinggi kadar hemoglobin agar terhindar dari anemia.
Iya, bagus. 100 pada Disa. Siapa yang belum baca? Kok Robi? Robi ketinggalan. Robi ketinggalan. Robi. Sapi berwarna hingga jauh guna peredaran darah guna mengatur suhu tubuh. Iya. Sapi Jawa berwarna merah. Berlari sendiri hingga jauh. Apa guna peredaran darah? Guna mengatur suhu tubuh. Nah, ini kok asa beda ya? Berbeda dengan yang lain. Kalau yang lain ABAB bersajak ABAB yang Robi bacakan ini akhirnya sama semua ya, semua. Jadi ketika kalian menemukan pantun seperti itu, ciri-cirinya adalah bersajak ABAB atau AAA. Karena semuanya akhirnya sama. Paham ya? Jelas? Oke. Nah, selanjutnya kita sudah baca. Nah, kesimpulan dari sudah kita pelajari hari ini. Ya. Yang pertama adalah kita belajar apa tadi? Penyebab gangguan pada organ peredaran darah. Ya. Yang pertama adalah penyumbatan pembuluh darah dalam jantung. Berikutnya Penyempitan Pembuluh darah. ya, terus Pembentukan darah di bagian pembuluh nadi. lanjut. Kekurangan zat besi dan protein. Ya, selanjutnya Kelainan kromosomal. Radiasi sehingga terus Kelainan pada darah, kelainan krosom. Selanjutnya pola hidup terlalu banyak mengonsumsi makanan jadi gara-gara ini penyebabnya. Sekarang kita sebelah yang kedua apa? gangguan peredaran darah manusia. Iya. Ada apa saja tadi? Yang pertama hipotensi. Yang kedua hipertensi. Yang ketiga anemia. Yang keempat leukemia. Yang kelima sklerosis. Berikutnya varises. Berikutnya jantung koroner. Berikutnya alatnya. Akhir Hemofilia. Nah, jumlahnya itu. Berikutnya cara menemukan isi ramalan pantun. Bagaimana caranya? Mengenal isinya, kemudian memaknai kata-katanya. Ya. Dengan menemukan isinya, kemudian memaknai kata-katanya. Nah, untuk selanjutnya, untuk menguji pengetahuan kalian semuanya tentang pembelajaran hari ini, Bapak akan memberikan semuanya tentang soal evaluasi. Masih menggunakan kelompok, ya. Sudah masuk ya? Bapak kirim ke WA. Sudah masuk? Sudah, Pak. Karena HP-nya ada yang dipakai untuk Meet, tolong di-mute. Ada yang di-mute, tolong. Nah, cacat nih. Nah, karena HP-nya ada yang dipakai buat Meet, nanti dikerjakan setelah Meet selesai, boleh dikerjakan. Kalau ada yang pakai Meet pakai laptop, silakan langsung dikerjakan dan langsung dikirim. Oke? Paham ya?
Paham. Oke, Bapak. Paham, Pak. Oke. Bapak kasih waktu paling lambat mengirimkan pukul setengah 10. 09.30. Ini linknya sudah Bapak kirim ya. Udah. Dah. Kita sedikit untuk menenangkan dulu setelah kita belajar tentang gangguan pada organ peredaran darah dan penyebabnya dan juga amanat pantun dan juga alat pantun. Mari kita nyanyi Mars Kota Bogor. Apa semuanya? Apa, Pak? Mantap. Bogor adalah kesayangan kita ya. Oke. Oke. Siapa mau memimpin? Pak. Ledisa. Yuk, Led. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Mars Kota Bogor bersama-sama. 1, 2, 3. Kota indah dan itu lagu Mars Kota Bogor. Lagu sangat menyenangkan ya, sesuai. Ada yang lahir di luar Kota Bogor? Tidak ada, semua lahir di Kota Bogor kecuali saya. Ya. Nah. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, kita tadi sudah belajar tentang gangguan peredaran darah manusia dan penyebabnya, juga belajar tentang amalan pantun. Marilah kita menutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan berdoa. Siapa yang mau pimpin doa? Saya, Pak. Ayo Gali, silakan doa. Alhamdulillah. Tapi teman-teman tutup dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Innal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Ya. Terima kasih Mas Gali. Mas Gali. Sama-sama, Pak. Jangan lupa anak-anak, karena masih dalam keadaan pandemi di Bogor, kamu harus selalu ingat 5M, ya kan? M yang pertama adalah memakai masker. Yang kedua, Cuci tangan. sabun. Yang ketiga, jaga jarak. Yang keempat, Untuk kerumunan. yang kelima adalah mengurangi hobi. Artinya kurangi jalan-jalan di luar. Ya. Nah, jangan lupa ketika kamu keluar rumah selalu tetap menggunakan masker. Apalagi Kota Bogor juga masih ada kasus tentang COVID-19. Paham ya? Paham. Paham, Ada Pak. yang tahu ini sekolah siapa? Kelas siapa?